Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pabutungan dengan nomor induk mahasiswa 2251 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang zakat. Nah, yakni yang akan dibahas adalah jenis-jenis zakat, kemudian kedua cara perhitungan zakatnya, dan yang ketiga bagaimana zakat ini dapat bermanfaat dalam perekonomian umat. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian jenis-jenis zakat. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah karena futur atau disebut berbuka puasa pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya pada bulan Ramadan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan pada orang-orang miskin serta mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 ha kurma atau 1 ha syair gandum atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan besar maupun kecil, dan orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan salat Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian kita tunaikan zakat. Menurut Imam At-Tawri, Abu Hanifah dan asnahnya berpendapat bahwa mengeluarkan harganya itu diperbolehkan, atau dalam bentuk uang. Seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah dengan harganya dirham, dinar, uang, barang, atau apa saja yang dikehendaki, karena hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta. Kemudian teman-teman, kapankah waktu zakat ini kita tunaikan? Nah, waktu menunaikan zakat ialah pada saat pelaksanaan waktu penyaluran zakat fitrah, terhitung dari waktu bergulirnya azan maghrib atau malam takbiran hari raya. Sebelumnya itu hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jika zakat disalurkan setelah sholat Id, maka hukum yang mewajibkannya menjadi gugur sehingga menjadi sunnah, yakni sedekah biasa. Kemudian zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau batas minimal dan telah mencapai haul masa kepemilikan setelah 1 tahun Hijriah. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis zakat dari zakat mal ini, yakni ada zakat perhiasan, zakat perniagaan, ada zakat uang dan surat berharga lainnya, ada zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, ada zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan dan perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, dan yang terakhir adalah zakat rikas. Nah, kita masuk zakat perhiasan, ialah zakat yang dikeluarkan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang mencapai nisab dan haulnya. Nah, nisab emasnya ialah harus 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Besaran zakatnya adalah 2,5% dari nilai harta. Kemudian zakat uang dan surat berharga lainnya, yakni zakat yang dikeluarkan atas uang tunainya, tabungan, deposito, saham, obligasi dan sejenisnya yang mencapai nisab dan haulnya. Nisabnya yakni adalah setara dengan 85 gram emas. Besaran zakatnya adalah 2,5% dari nilai harta. Kemudian zakat perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan atas barang dagangan, modal, dan keuntungan yang mencapai nisab dan haul. Nisab perniagaannya yakni setara dengan emas dan perak. Besaran zakatnya adalah 2,5% dari nilai harta. Kemudian kita lanjut zakat pertanian.
perkebunan dan kehutanan ialah zakat yang dikeluarkan atas hasil tanaman yang berasal dari usaha tani, kebun atau hutan dengan nisab pertanian ialah 653 kg atau 5 wasa. Artinya satu wasa itu setara dengan 60 sa atau 130 kg. Besaran zakatnya ialah 10% jika tanaman disirami dengan air hujan atau sungai lah, maka 5% jika tanaman disirami dengan air irigasi atau sumur. Ialah zakat peternakan dan perikanan. Zakat yang dikeluarkan atas hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing dan domba, serta hasil tangkapan ikan, dan nisab dan besaran zakatnya berbeda-beda tergantung jenis dan jumlah hewan atau ikannya. Kemudian ada zakat pertambangan, ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi seperti minyak, gas, batu bara, emas, perak, dan sebagainya. Nisab pertambangan ini ialah setara dengan nisab emas atau perak, dengan besaran zakatnya adalah 20% dari nilai hartanya. Kemudian ada zakat pendapatan dan jasa, ialah zakat yang dikeluarkan atas penghasilan atau pendapatan rutin dari pekerjaan kita, profesi kita atau jasa, dengan nisab pendapatannya ialah setara dengan nisab emas atau perak juga, dengan besaran zakat adalah 2,5% dari nilai harta. Dan yang terakhir ada zakat rikas, ialah zakat yang dikeluarkan atas harta temuan atau harta karun yang terpendam di bumi, dengan nisab rikasnya. Nisabnya ini ialah minimal 1 dirham atau 2.975 gram perak, dengan besaran zakatnya adalah 20% dari nilai harta. Bagaimana sih manfaat zakat itu dalam perekonomian umat? Salah satu hikmah dan manfaatnya ialah zakat ini berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Nah, itu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.